Menurut buku Fauber, faktor-faktor yang mempengaruhi densitas itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor utama atau faktor yang mengontrol nilai densitas drastis meningkat atau menurun. Kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi atau faktor keduanya itu adalah yang mempengaruhi tapi tidak terlalu signifikan. Oke, di mana faktor utamanya di sini adalah miliampere dan exposure time atau second. Kita sering mengaturnya dalam bentuk MA dan S. Kemudian terdapat 11 faktor lain yang mempengaruhi nilai densitas. Jadi kata kunci dari yang mempengaruhi densitas adalah semakin banyaknya X-ray yang sampai di radiograf, maka semakin tinggi densitas. Sedangkan semakin sedikit X-ray yang sampai di radiograf, maka nilai densitas semakin rendah. Kata kunci densitas adalah banyak tidaknya X-ray sampai di film. Oke, kita akan mempelajari faktor yang pertama, yaitu MAS. Baik, kita akan mempelajari faktor utama atau faktor pengendali dari densitas. Seperti prinsip yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa densitas itu dipengaruhi oleh banyak tidaknya, atau istilahnya kuantitas dari sinar X yang sampai di film. Jadi, semakin banyak sinar X atau semakin besar kuantitas sinar X yang sampai di film, maka densitas akan meningkat. Semakin besar atau maaf semakin kecil kuantitas sinar X, maka nilai densitas menurun. Kenapa MAS menjadi faktor utama? Karena MAS mempengaruhi dari kuantitas sinar X. Kita review sedikit terkait dengan proses sinar X, di mana dalam tabung sinar X itu terdapat katoda dan anoda, kemudian diberikan MA dan second, di mana MA di sini mempengaruhi pemanasan katoda filamen. Semakin besar MA yang kita berikan, semakin panas suatu filamen, semakin banyak elektron yang dihasilkan. Itu juga semakin lama, semakin banyak membentuk awan elektron. Jadi kombinasi dari MA dan second itu mempengaruhi jumlah elektron. Semakin banyak jumlah elektron, maka semakin banyak elektron yang bergerak dari katoda menuju ke anoda. Jadi MAS mempengaruhi kuantitas atau jumlah dari elektron yang bergerak dari katoda menuju ke anoda. Kemudian semakin banyak elektron, otomatis jumlah sinar X yang dihasilkan semakin banyak. Jumlah sinar X semakin banyak, otomatis kuantitas semakin meningkat. Semakin besar kuantitas, maka semakin banyak X-ray yang sampai di film. Semakin banyak X-ray yang sampai di film, maka otomatis densitas akan meningkat. Saya contohkan gambar radiograf seperti ini. Di sini kita misalnya foto abdomen, di sini ada 3 radiograf, dapat kita amati. Di sini pemberian MAS yang berbeda, di mana MAS yang pertama diberikan 16, yang kedua diberikan nilai 8, yang ketiga yaitu 20. Di mana MAS yang terlalu tinggi, maka langsung otomatis densitasnya sangat tinggi. Kenapa? Yaitu adalah MAS mempengaruhi jumlah dari elektron, mempengaruhi jumlah dari sinar X yang dihasilkan. Semakin banyak sinar X yang dihasilkan, semakin banyak sinar X mengenai film. Semakin banyak sinar X mengenai film, maka densitas akan meningkat. Maka dari itu, MAS merupakan faktor utama dari densitas. Jadi perubahan nilai MAS sebesar 30% itu sudah mempengaruhi perubahan dari densitas. Semakin besar MAS, semakin hitam. Semakin rendah MAS, maka semakin putih atau opak. Jadi, densitas yang optimal adalah densitas yang dipilih nantinya mampu menunjukkan anatomi dan mampu menunjukkan patologi dari suatu radiograf. Oke, saya review sedikit pengaruh MAS terhadap densitas. Mungkin ada yang belum paham apa itu MAS, saya review juga. MAS adalah milliampere second. Miliampere ini merupakan satuan dari kuat arus, mili artinya 10 pangkat min 3. Kemudian second ini merupakan satuan dari waktu. Jadi MAS adalah hasil kali kuat arus dikalikan dengan waktu.
Oke, jadi satuan dari kuat arus di sini adalah miliampere, kemudian waktu adalah detik. Misalnya saya contohkan, misalnya kita menyeting di panel panel kontrol, MAS yang kita setting itu 20 MAS. Nah, 20 MAS ini bisa didapatkan dengan 3 hal sebagai berikut. Bisa kita setting 200 MA, secondnya adalah 0,10. Jadi 200 dikali 0,10 hasilnya tetap sama, 20. Atau bisa kita setting 100 MA dikali dengan 0,20. Sama, 100 kali 0,20 itu sama dengan 20. Atau bisa kita setting yang lain, MA-nya kita tinggikan, yaitu 400 MA. Kemudian kita second-nya otomatis kita setting menjadi 0,05 agar hasil kalinya tetap 20. Jadi settingan 20 MAS itu bisa bervariasi antara MA dan second. Intinya kalau ingin menyeting MAS 20, semakin besar MA yang kita berikan, maka second-nya semakin rendah. Kenapa? Karena hubungan MA dan second itu adalah berbanding terbalik dengan MAS yang sama. Maksudnya, untuk menghasilkan MAS yang sama, maka MA ditinggikan, second direndahkan, atau tidak, MA direndahkan, second yang ditinggikan untuk MAS yang sama. Kemudian MAS ini berdampak pada densitas, di mana jika kita meningkatkan MAS 2 kali lipat dari standar yang kita gunakan, maka densitas akan meningkat 2 kali lipat. Jadi, kapan kita menggunakan pengaturan MA yang lebih tinggi? Saat pasien itu unkooperatif atau tidak dapat dikomunikasikan, atau pasien UGD atau yang pasien tidak sadar. Jadi kita biasanya menyeting MAS-nya sama, tapi MA-nya kita tinggikan. Tujuannya adalah biar second-nya menjadi lebih rendah. Saat second menjadi lebih rendah, artefak atau istilahnya gangguan akibat pergerakan menjadi lebih berkurang. Kesimpulan saya, MAS adalah MA kali second, di mana MAS itu bisa disetting MA-nya berbeda-beda dan second-nya berbeda-beda, tapi MAS-nya tetap sama. Baik, untuk faktor-faktor penyebab atau faktor yang mempengaruhi, di sini akan saya jelaskan secara umum. Minta tolong slide dibaca terlebih dahulu, karena di slide saya sudah jelaskan lebih detail. Jadi saya menjelaskan faktor-faktor penyebab atau yang mempengaruhi secara umum sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor QV, kemudian jarak. Nah, jarak ini ada 3, FFD, FOD, dan OFD. Kemudian grid. Nah, di sini saya review sedikit. Grid itu berfungsi untuk menyerap radiasi ambur. Kemudian film dan intensifying screen. Kecepatannya di sini kita sebelumnya mungkin di semester 1 sudah dipelajari terkait dengan blue sensitif dan green sensitif. Kemudian film yang high speed sampai dengan low speed. Kemudian kita mempelajari tentang kolimasi. Kolimasi artinya luas lapangan penyinaran. Kemudian bagian anatomi. Anatomi ini ada terdiri dari tulang, padat, atau soft tissue, atau jaringan yang lain. Kemudian ini mungkin istilah yang baru, anoda Hill effect. Artinya adalah perbedaan nilai intensitas dari area anoda dan katoda akan kita bahas lebih detailnya. Reciprocity itu artinya variasi MA dan second pada MAS yang sama menghasilkan densitas yang sama. Kemudian generator output, kita mengetahui bahwa tipe dari alat X-ray itu ada yang high frequency, kemudian ada yang T-pass, ada yang single pass, kemudian filtrasi, atau setelah biasanya di setelah tabung ada filter untuk menyerap radiasi sekunder, yang keluar adalah radiasi primer. Kemudian faktor yang terakhir adalah film processing, mulai dari developer, air, fixer, kemudian air, dan pengering. Kita akan bahas faktor yang pertama, yaitu baik, faktor yang mempengaruhi pertama adalah QV. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa QV mempengaruhi kecepatan elektron dari katoda menuju ke anoda. Semakin cepat elektron, maka semakin besar energi yang dihasilkan. Semakin besar energi, otomatis daya tembus yang dihasilkan semakin besar.
Kata kunci densitas itu adalah faktor yang mempengaruhi densitas adalah banyak tidaknya dari sinar X yang sampai di detektor atau film. Di mana semakin besar QV, otomatis daya temu semakin besar, maka karena daya temu semakin besar, otomatis semakin banyak sinar X yang sampai di film. Karena semakin banyak sinar X yang sampai di film, otomatis nilai densitas semakin tinggi. Jadi kenapa densitas juga dipengaruhi oleh QV? Alasannya karena di sini saya contohkan misalnya pada pemeriksaan melewati bagian kepala, saya anggap di sini terdapat 8 elektron. Oke. Saat kita menggunakan QV yang lebih rendah, saat menggunakan QV yang lebih rendah di mana 8 foton dari sinar X ini melewati objek, maka lebih banyak sinar X ini diserap dan sedikit sinar X yang diteruskan. Apabila kita menggunakan QV yang lebih tinggi, atau high QV, maka sedikit sinar X yang diserap, tapi lebih banyak sinar X yang diteruskan. Nah, semakin banyak sinar X yang diteruskan, maka semakin banyak sinar X yang mencapai film, mengakibatkan densitas semakin tinggi. Apabila kita menggunakan QV yang lebih rendah, lebih banyak sinar X yang diserap, sedikit yang diteruskan, sehingga sedikit sinar X yang sampai di film. Maka nilai densitas akan semakin rendah. Jadi QV mempengaruhi nilai densitas, di mana semakin besar QV yang kita berikan, energi semakin besar, semakin sedikit yang diserap, semakin banyak yang diteruskan, maka semakin banyak sinar X yang sampai di film, densitas akan meningkat.